Baik, jumpa lagi pada pembahasan materi mata pelajaran IPS. Peserta didik kami semoga keadaan sehat dimanapun berada. Sebagaimana biasanya, mari kita persiapkan diri. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan persiapkan diri untuk menerima pembelajaran. Persiapkan alat-alat tulis. Ya, baiklah peserta didik kami, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya di dunia. Mencakup pembahasan kita nanti bagaimana dinamika penduduk di benua Asia, di benua Amerika, benua Eropa, dan benua Afrika, serta benua Australia. Baiklah peserta didik, mari kita mulai membahas dinamika penduduk benua Asia. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah setelah pembelajaran peserta didik diharapkan menjelaskan pengertian dinamika penduduk, dapat menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dari aspek jumlah penduduk, menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dalam aspek persebaran penduduk, menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dalam aspek komposisi penduduk berdasarkan usia, ras, dan agama. 5. Mengidentifikasi macam-macam budaya penduduk di benua Asia. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini. Baiklah, kita masuki pengertian dinamika penduduk. Apakah yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk suatu wilayah dari waktu ke waktu. Perubahan yang dimaksud meliputi jumlah penduduknya, perubahan persebaran atau distribusinya, dan perubahan komposisinya. Wilayah yang dimaksud bisa dapat berupa tempat, pulau, benua, atau negara. Jadi, pada pembahasan kita kali ini, ya, dinamika penduduk, kita melihat bagaimana perubahan keadaan penduduk di wilayah benua Asia. Selanjutnya, mengapa terjadi perubahan penduduk atau dinamika penduduk? Dinamika penduduk atau perubahan penduduk, faktor penyebabnya dari segi jumlah atau sebarannya. Penyebabnya adalah karena terjadinya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan terjadinya perpindahan atau migrasi. Sedangkan perubahan komposisi atau susunan itu kita lihat dari segi usia penduduk, dari segi etnik atau ras penduduk, dan agama yang dianut penduduk, serta budaya yang dihasilkan oleh penduduk. Nah, inilah penyebab terjadinya dinamika atau perubahan penduduk. Nah, kita bahas satu persatu. Perubahan penduduk karena terjadinya kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama, kelahiran.
Kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran bayi yang hidup dari 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Rumus untuk menghitung angka kelahiran adalah CBR sama dengan birth, lahir, ya, kali 1.000, bilangan konstan 1.000, bagi populasi. CBR itu adalah angka kelahiran kasar. Birth itu adalah jumlah bayi yang lahir dalam 1 tahun. Populasi adalah jumlah penduduk pada tahun tertentu. Contoh, penduduk kota X terdapat 84.000 jiwa. Pada tahun tersebut terjadi kelahiran bayi 1.200. Berapakah angka kelahiran kasar tahun 2018 di kota X tersebut? Jawabannya, perhatikan rumus. Birth, jumlah yang lahir 1.200, kali bilangan konstan 1.000, bagi populasi 84.000, sama dengan 1.200 kali 1.000 sama dengan 1.200.000 dibagi populasi 84.000, hasilnya 14,8, dibulatkan 14 jiwa. Angka kelahiran di kota X tergolong rendah, sebab kriteria angka kelahiran jika lebih kecil 20% tergolong kriteria rendah. Tadi hasil perhitungan kita 14 jiwa, berarti berada pada kriteria rendah. Dapat dipahami ya? Mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya, kematian. Ya, jumlah penduduk mengalami perubahan karena kematian. Kematian adalah jumlah angka penduduk yang menunjukkan meninggal dunia dari 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Rumusnya CDR. Kalau tadi CBR, ini CDR, death, kali konstan 1.000 bagi populasi jumlah penduduk. Ya, ini penjelasannya. Contoh, penduduk kota X terdapat sebanyak 84.000 jiwa. Pada tahun tersebut terjadi kematian penduduk 500 jiwa. Berapakah angka kematian kasar tahun 2018 di kota X? Jawabannya, perhatikan rumus. Death, yang meninggal 500 jiwa, kali 1.000 bilangan konstan, bagi populasi 84.000. Sehingga 500 kali 1.000 sama dengan 500.000, dibagi populasi 84.000 sama dengan hasilnya 5,95, dibulatkan menjadi 6. Berarti angka kematian di kota X tergolong rendah. Hasilnya 6 karena berada di bawah 10%. Ya, demikian cara menghitung angka kelahiran dan angka kematian yang menyebabkan terjadinya dinamika penduduk. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baiklah, kita lanjutkan faktor yang ketiga yang menyebabkan terjadinya perubahan atau dinamika penduduk dari segi jumlah. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain, melewati batas administratif, batas politik suatu negara. Migrasi penduduk ada dua. Migrasi masuk itu disebut dengan imigrasi. Migrasi keluar disebut dengan emigrasi. Nah, migrasi juga terjadi di dalam satu negara, sehingga disebut migrasi nasional. Migrasi nasional itu meliputi
transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Yang kedua, urbanisasi, itu penduduk yang pindah dari desa ke kota. Sedangkan ruralisasi adalah kebalikan dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, itulah migrasi yang menyebabkan terjadinya dinamika penduduk atau perubahan penduduk dari segi jumlahnya. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita lihat dinamika penduduk benua Asia dari segi jumlah. Data WPDS menunjukkan pada tahun 2005, jumlah penduduk benua Asia sebanyak 3.921 juta. 10 tahun kemudian, tahun 2015, jumlah penduduk berubah menjadi 4.397 juta. Nah, dari kurun waktu tahun 2005, tahun 2015, itu 10 tahun, pertumbuhan penduduk dari segi jumlah di benua Asia ada 476 juta. Jika dihitung persentasenya, pertumbuhan penduduk, jumlah pertumbuhan penduduk dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Pertumbuhan penduduk 476 juta dibagi dengan jumlah penduduk sebelumnya tahun 2005, 3.921 juta kali 100%, sehingga persentase pertumbuhan penduduknya adalah 0,12. Nah, itulah dinamika penduduk dari segi jumlah penduduk benua Asia dalam kurun waktu 10 tahun adalah 476 juta atau sekitar 0,12%. Persebaran penduduk padat benua Asia. Perhatikan peta. Warna tebal merah menunjukkan daerah-daerah yang padat penduduk, sedangkan yang kuning putih itu yang jarang penduduknya. Nah, berarti persebaran penduduk di benua Asia yang padat itu ada di Asia Timur, di Asia Selatan, dan di Asia Tenggara. Negara-negara yang penduduknya padat di benua Asia adalah di Asia Timur adalah negara Cina, di Asia Selatan adalah negara India, dan di Asia Tenggara adalah negara kita, Indonesia. Sedangkan di bagian Asia Tengah, di Asia bagian tengah, umumnya penduduk masih kategori jarang. Demikian persebaran penduduk di benua Asia. Komposisi penduduk benua Asia menurut usia. Data WPDS tahun 2015 bahwa usia penduduk benua Asia yang berumur 0 sampai 15 tahun, ya, itu kategori belum produktif, ya, itu ada sebesar 25% dari jumlah penduduk. Sedangkan kategori yang sudah lansia, usia 65 tahun lebih, ya, usia tua, tidak produktif, itu ada sekitar 8% dari jumlah penduduk.
Sedangkan usia 15 sampai 65 itu kategori usia produktif ada 67% dari jumlah penduduk. Kesimpulannya bahwa penduduk benua Asia menurut usia bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif daripada jumlah penduduk usia tidak produktif. Ya, 67% usia penduduk benua Asia ya kategori usia produktif dan 33% penduduk benua Asia kategori usia tidak produktif. Pertumbuhan penduduk di benua Asia. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai rata-rata 1,5% per tahun. Akan tetapi, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di semua negara di benua Asia. Contohnya, negara-negara seperti Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Jordania merupakan negara-negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, berada di atas 2,5%. Negara itu Yaman, Suriah, Arab Saudi, Jordania, dan Laos. Nah, Indonesia laju pertumbuhan penduduknya masih kategori sedang. Selanjutnya kita lihat kualitas penduduk Asia menurut ukuran Human Development Index atau HDI. Human Development Index merupakan gabungan dari indikator angka usia harapan hidup sejak lahir, tingkat pendidikan penduduk, tingkat pendapatan per kapita. Jadi 3 indikator ini ya merupakan penilaian terhadap kualitas penduduk suatu negara dinamakan berkualitas tinggi. Nah, apabila 3 indikator ini di satu negara, angka usia harapan hidup sejak lahirnya tinggi, tingkat pendidikan penduduknya tinggi, tingkat pendapatan per kapitanya tinggi, maka menunjukkan kualitas penduduk negara tersebut adalah tinggi. Apabila kualitas penduduk suatu negara kategori sedang, kategori rendah, itu disebabkan ketiga indikator ini tergolong sedang atau rendah. Negara manakah di benua Asia yang penduduknya berkualitas tinggi? Salah satu adalah negara Cina, Korea Selatan, Jepang, Brunei Darussalam, Singapura, dan Saudi Arabia. Sedangkan Indonesia, kualitas penduduk Indonesia menurut indikator yang 3 ini masih kategori sedang. Dan negara Nepal adalah contoh sebuah negara yang kualitas penduduknya rendah. Karena ketiga indikator ini masih dinilai tergolong rendah. Nah, demikian kualitas penduduk benua Asia. Baiklah, kita lanjutkan ya. Dari kualitas penduduk kita lanjutkan ke komposisi penduduk benua Asia menurut ras. Penduduk benua Asia terdiri atas 3 ras, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid,
atau Eropaid, dan ras Negroid. Ras Mongoloid, kita perhatikan, ras Mongoloid adalah ras yang memiliki ciri-ciri rambut lurus berwarna hitam, mata sipit, bola mata kecoklatan, tubuhnya mungil atau kecil, warna kulit kuning atau sawo matang, dan hidung pesek. Ras Mongoloid persebarannya di benua Asia lebih banyak dijumpai di Asia Timur dan di Asia Tenggara. Itu ras Mongoloid. Selanjutnya, ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu ciri-cirinya memiliki kulit putih, hidung mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang, warna bola mata kebiru-biruan, dan memiliki mulut yang lebih kecil. Ras Kaukasoid persebarannya di benua Asia ada di Asia Barat, ada di Asia Tengah, ada di Asia Utara, dan ada Asia Selatan bagian tengah. Itulah komposisi ras penduduk benua Asia. Selanjutnya, ras Negroid. Ras Negroid memiliki ciri-ciri kulit berwarna hitam, rambutnya keriting dan kasar, rongga hidung luas dan bulat, serta bibir yang tebal. Ras Negroid itu tersebar di benua Asia, ada di Asia Tengah atau Timur Tengah, ada di Asia Barat, di negara Yaman dan Oman atau Semenanjung Arab, dan di Asia Selatan bagian selatan, di Sri Lanka atau suku Dravida, dan di Indonesia ada di Pulau Papua. Nah, itulah ras penduduk benua Asia, yaitu ras Kaukasoid, ya, atau Eropaid, ras Negroid, dan ras Mongoloid. Kita lanjutkan. Komposisi penduduk menurut agama. Benua Asia adalah tempat lahirnya agama-agama besar seperti agama Hindu, agama Sikh, agama Konfusianisme atau Konghucu, agama Taoisme, agama Shinto, agama Yahudi atau Kristen, dan agama Islam. Agama-agama yang lahir di benua Asia selanjutnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Aneka ragam bahasa di benua Asia. Benua Asia memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau bahasa pribumi. Contoh, Indonesia memiliki 600 bahasa daerah. Filipina memiliki 100 bahasa. India memiliki 1683 bahasa daerah. Untuk mengetahui gambaran aneka bahasa di benua Asia, amatilah peta di sebelah kiri. Kekayaan budaya di benua Asia berupa literatur, musik, ada porselen, ada keramik, dan ada kaligrafi. Selain itu, ada juga lukisan, ya, ada gelas metal, ada tekstil, dan ada arsitektur. Itulah aneka kekayaan budaya, karya seni
penduduk benua Asia. Nah, demikian penjelasan dinamika penduduk benua Asia. Semoga bermanfaat, ya, bisa dipahami. Ya, mari kita ikuti selalu protokoler COVID yang disampaikan pemerintah kita. Selalulah di dalam rumah, gunakan masker, atur jarak, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Ayo kita cegah menularnya virus corona. Nah, demikian video pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya tentang dinamika penduduk benua Amerika. Terima kasih, sampai jumpa kembali.